Bagaimana jika Sumatera jadi negara sendiri? Dengan jumlah penduduk puluhan juta jiwa dan kekayaan alam yang melimpah, Sumatera sebenarnya punya modal besar untuk bertahan hidup sebagai sebuah negara. Sumatera punya minyak, gas bumi, batu bara, panas bumi, sawit, karet, kopi, emas, hingga jalur perdagangan strategis di Selat Malaka. Bahkan beberapa daerah seperti Medan, Palembang, Pekanbaru, dan Bandar Lampung bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru kalau seluruh sumber daya itu dikelola dengan serius. Sumatera mungkin bisa menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatera bahkan berpotensi menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk karena lokasinya dekat dengan Singapura dan Malaysia. Bukan cuma itu, Sumatera juga punya potensi besar di sektor pariwisata, energi panas bumi, perkebunan, hingga industri maritim. Wilayah seperti Danau Toba, Bukit Barisan, dan pantai-pantai di pesisir barat bisa menjadi aset wisata kelas dunia. Tapi masalahnya, kenyataan tidak sesederhana itu. Pembangunan di Sumatera sampai hari ini masih belum merata. Masih banyak daerah yang infrastrukturnya tertinggal. Akses jalannya terbatas, kualitas pendidikan belum merata, dan layanan kesehatannya masih minim. Banyak proyek besar di Sumatera juga masih bergantung pada dana pemerintah pusat Indonesia, mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga proyek energi nasional. Konektivitas antar wilayah juga masih menjadi tantangan besar. Distribusi barang antar provinsi masih mahal. Jalur kereta api belum terhubung sepenuhnya, dan beberapa daerah masih sulit dijangkau dengan cepat. Kalau menjadi negara sendiri, Sumatera harus mampu membangun sistem logistik dan transportasi yang jauh lebih kuat. Belum lagi tantangan politik dan sosial. Sumatera memiliki banyak suku, budaya, bahasa daerah, dan kepentingan politik yang berbeda-beda. Potensi konflik kepentingan antar wilayah juga bisa muncul, terutama soal pembagian sumber daya alam dan pusat kekuasaan. Selain itu, ekonomi Sumatera saat ini masih sangat bergantung pada ekspor bahan mentah. Masalahnya, industri pengolahan dan teknologi di Sumatera masih belum sekuat Pulau Jawa. Akibatnya, ketika harga komoditas dunia turun, ekonomi bisa ikut terguncang. Di sisi lain, kalau benar-benar berdiri sendiri, Sumatera mungkin akan dipaksa berkembang lebih cepat. Industri pengolahan, pendidikan, teknologi, energi, dan sektor manufaktur kemungkinan akan tumbuh lebih agresif. Agar tidak terus bergantung pada pihak luar. Bahkan, bukan tidak mungkin, Sumatera bisa berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Tapi semua itu tentu membutuhkan waktu panjang, sumber daya manusia yang kuat, pemerintahan yang stabil, dan pembangunan yang merata. Jadi menurut kalian, kalau Sumatera benar-benar jadi negara sendiri, apakah akan menjadi negara kaya raya dan maju? Atau justru menghadapi tantangan yang lebih berat?